Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasul amma ba'du. Baik, langsung saja kami di sini dari kelompok 1. Di sini akan membawakan tema yang berjudul tentang landasan pengembangan kurikulum PAI. Nama saya Waridoka. Pertama, saya akan menjelaskan tentang hakikat kurikulum PAI. Kurikulum bukan berasal dari bahasa Indonesia, akan tetapi kurikulum itu berasal dari bahasa Latin yang kata dasarnya adalah kurel. Nah, berarti secara harfiah lapangan perlombaan lari. Nah, di lapangan tersebut ada batas start dan batas finishnya. Definisi yang mirip seperti ini juga diberikan antara lain oleh Harold Alberti dan Johan Kerr. Harold Alberti mengemukakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan kurikulum ini dalam mencapai tujuan pendidikan tertentu. Dan menurut Johan, kurikulum adalah program pendidikan bukan program pengajaran, yaitu program yang sudah direncanakan dan program yang sudah dirancangkan. Jadi, kurikulum ini adalah suatu program pendidikan yang berisikan tentang bahan ajar dan pengalaman belajar yang sudah direncanakan, sudah diprogramkan, sudah dirancangkan secara sistematis. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pengertian landasan pengembangan kurikulum PAI. Pengertian landasan, menurut Horn BCS, dia mengemukakan bahwa definisi landasan itu adalah suatu gagasan atau kepercayaan yang menjadi sandaran suatu prinsip yang mendasari sesuatu. Contohnya di sini. Jadi sandaran umat muslim nih adalah sandaran umat muslim ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi, landasan kurikulum dapat diartikan sebagai suatu gagasan atau prinsip yang bersumber dari kepercayaan dan menjadi sandaran atau pijakan untuk pengembangan kurikulum yang dinamis. Landasan pengembangan kurikulum memiliki peranan yang sangat signifikan, sehingga apabila kurikulum diibaratkan sebagai rumah atau bangunan yang tidak memiliki pondasi atau landasan yang kuat, maka ketika terjadi angin, ketika terjadi goncangan, rumah dan bangunan itu akan roboh. Begitu pula dengan kurikulum. Jadi, ketika kurikulum tidak memiliki landasan yang kuat, maka kurikulum itu akan mudah terombang-ambing dan yang paling merugikan adalah merugikan manusia. Demikian, landasan kurikulum dapat diartikan sebagai suatu gagasan, landasan, suatu asumsi atau prinsip yang menjadi sandaran atau titik tolak dengan mengembangkan kurikulum. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Idris Sodik. Baik, terima kasih kepada rekan sekelompok saya, Waridoka. Dan untuk selanjutnya saya Idris Sodik ingin menyampaikan tentang landasan pengembangan kurikulum. Ya. Nah, landasan pengembangan kurikulum yaitu salah satunya yaitu harus berlandaskan filosofis. Ya. Jadi sebelum kurikulum itu dikembangkan, jadi harus ada dasar yang dijadikan sebagai pertimbangan. Yang pertama yaitu landasan filosofis. Ya, filosofis ini merupakan berasal dari filsafat, yang mana artinya itu filsafat berasal dari dua kata, philos dan sophia. Philos merupakan arti dari cinta dan juga sophia arti dari kebijaksanaan. Sehingga jika kita gabungkan filsafat atau filosofia ini merupakan cinta pada kebijaksanaan. Nah, untuk menjadi seorang bijaksana tentunya harus memiliki pengetahuan yang mendalam. Ya, jadi filsafat ini merupakan kajian ilmu yang berpikir secara radikal dan juga menyeluruh. Artinya nanti untuk mengembangkan kurikulum harus dikaji dulu, harus dipikir dulu secara mendalam dan juga menyeluruh, supaya nanti kurikulum yang ingin dikembangkan bisa tercapai sesuai dengan tujuan yang ingin
inginkan, seperti itu. Dan yang kedua yaitu landasan psikologis, ya. Nah, untuk menggambarkan kurikulum juga harus berdasar pada landasan psikologis. Landasan psikologis ini merupakan landasan kejiwaan, ya, yang membicarakan tentang mengkaji perilaku manusia. Tentunya dalam menentukan kurikulum, mengembangkan kurikulum harus menjadi pertimbangan juga bagaimana nanti perilaku dari peserta didik dan juga lingkungannya nanti, karena memang peserta didik nantinya akan bersinggungan dengan pendidik dan juga lingkungan. Jadi untuk mengembangkan kurikulum harus dipertimbangkan bagaimana keadaan dan juga kejiwaan rata-rata peserta didiknya di sekitarnya. Jadi ini harus dipertimbangkan juga sesuai dengan landasan psikologis. Dan yang ketiga yaitu landasan sosiologis. Ya, sosiologis ini sosial budaya. Jadi untuk mengembangkan kurikulum harus juga berlandaskan dengan budaya di sekitar sekolahan yang ingin kurikulumnya dikembangkan. Jadi tidak bisa ketika budaya dari luar, ketika budaya dari daerah lain itu dimasukkan ke dalam kurikulum di daerah yang ingin dikembangkan itu. Harus berdasarkan pada sosial budaya yang ada di sekitar sekolahan itu sendiri. Jadi harus dipelajari dulu bagaimana sosial budaya di sekolahan itu sendiri untuk mengembangkan kurikulum di sekolahan yang ingin dikembangkan itu. Jadi ini landasan yang ketiga. Ini sebenarnya tiga-tiganya ini merupakan landasan pengembangan kurikulum umum. Dan untuk landasan kurikulum teologis ini, ya, ini merupakan landasan pengembangan kurikulum PAI, ya, yang sebelumnya ini 3 untuk umum, maka karena landasan pengembangan kurikulum PAI, maka landasannya ditambah dengan teologis sesuai kebutuhan. Ya, landasan teologis ini merupakan sesuai dengan tema ini, landasan pengembangan kurikulum PAI, maka sesuai dengan pendidikan agama Islam, landasannya adalah Al-Quran dan Al-Hadis, yang mana dalam Al-Quran dan Al-Hadis ini merupakan sebuah kebenaran yang mutlak dan juga universal, dan terbukti kebenarannya dan juga terperinci di dalamnya secara meluas. Jadi seperti itu. Jadi ini keempat ini masuk ke dalam landasan pengembangan kurikulum PAI. Untuk 3 ini bisa, yang awalnya landasan pengembangan kurikulum umum, dan ketika landasan pengembangan kurikulum PAI maka ditambah dengan teologis sesuai dengan kebutuhan kurikulum di mana yang ingin dikembangkan, ya, seperti itu. Dan untuk selanjutnya yaitu tugas para pengembang kurikulum, ya. Jadi sebagai para pengembang kurikulum harus diperhatikan juga apa saja yang harus dilakukan oleh pengembang kurikulum. Yang pertama yaitu menganalisis budaya masyarakat, ya. Jadi untuk para pengembang kurikulum tidak seenaknya bisa mengembangkan, tidak. Selain juga harus berlandaskan pada landasan pengembangan kurikulum yang telah disampaikan sebelumnya, maka tugas para pengembang kurikulum ini juga harus sebelumnya menganalisis budaya masyarakat. Jadi budaya di sekitar sekolahnya ingin kurikulumnya dikembangkan itu harus ditelusuri dulu bagaimana budayanya. Jadi harus nanti sesuai dengan budaya yang ada di sekitar. Jadi seperti itu. Ini tugas pengembang kurikulum. Dan yang kedua yaitu tugasnya menganalisis kekuatan serta potensi daerah. Jadi sebelum membuat kurikulum atau mengembangkan kurikulum, ini harus dianalisis dulu bagaimana kekuatan dan juga potensi yang ada di daerah yang ingin dikembangkan kurikulumnya, ya. Jadi ketika sudah diketahui potensinya seperti apa di daerah yang ingin kurikulumnya dikembangkan, baru boleh mengembangkan kurikulum sesuai dengan potensi yang ada di daerah
tersebut. Yang ketiga yaitu tugas pengembang kurikulum menginterpretasi kebutuhan individu dalam kerangka kepentingan masyarakat. Jadi yang ketiga ini tugas para pengembang kurikulum sebelum mengembangkan kurikulum harus menyesuaikan kebutuhan individu mau yang nantinya itu dalam rangka untuk kepentingan masyarakat. Jadi harus semua itu disesuaikan sesuai dengan kebutuhan yang sesuai dengan di daerah kurikulum yang ingin dikembangkan itu. Jadi ini ketiga tugas para pengembang kurikulum sebelum mengembangkan kurikulum. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari kelompok 1. Apabila ada tutur kata ataupun tingkah laku ataupun kekurangan dari segi apapun, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena memang itu merupakan kemampuan dari kelompok kami. Apabila ada benarnya itu murni dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga apabila ada kurangnya dan kesalahan itu murni dari diri saya sendiri dan juga kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas shiratal mustaqim, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.